Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Iswari, NPM 2022079902, nomor absen 03, lokal 3D non reguler. Di sini saya akan mempresentasikan makalah komputer yang berjudul Software Application. Perangkat lunak sesungguhnya adalah program sebagaimana yang telah diketahui. Program adalah deretan instruksi yang digunakan untuk mengendalikan komputer sehingga dapat melakukan tindakan sesuai yang dikehendaki pembuatnya. Perangkat lunak adalah istilah umum untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasi, dan berbagai macam informasi yang bisa dibaca dan ditulis di komputer. Dengan kata lain, bagian sistem komputer yang tidak berwujud. Istilah ini menonjolkan perbedaan dengan perangkat keras komputer. Pengelompokan software application berdasarkan fungsi. Komputer tidak akan berguna tanpa perbedaan perangkat lunak atau software. Komputer bekerja atas dasar instruksi, sekumpulan instruksi yang diberikan untuk mengendalikan perangkat keras komputer. Sekumpulan instruksi ini dikendalikan dengan sebuah program atau program komputer. Secara umum, program komputer inilah yang disebut perangkat lunak. Berdasarkan fungsinya, perangkat lunak dikelompokkan menjadi 1. Program aplikasi atau application program. 2. Program sistem atau sistem program. 1. Program aplikasi atau application program. Perangkat lunak aplikasi atau application software adalah program yang dibuat atau dipakai oleh pemakai untuk melakukan tugas-tugas yang spesifik. Misalnya untuk membuat dokumen, memanipulasi foto, atau membuat laporan keuangan. Program aplikasi serbaguna adalah program aplikasi yang dapat digunakan oleh pemakai untuk melaksanakan hal-hal yang bersifat umum. Program aplikasi spesifik adalah program yang ditunjukkan untuk menangani hal-hal yang sangat spesifik, misalnya program pada sistem POS, Point of Sale, dan ATM. 2. Program sistem atau sistem program. Program sistem sering disebut perangkat lunak, pendukung, atau support software. Adalah program yang digunakan untuk mengontrol sumber daya komputer seperti CPU dan peranti masukan atau keluaran. Kedudukan program ini adalah sebagai perantara antara program aplikasi dan perangkat keras komputer. Itulah sebabnya program sistem seringkali tidak terlihat secara langsung. Program sistem dikelompokkan lagi menjadi 1. Program pengendali sistem adalah program yang mengendalikan pemakaian perangkat keras, perangkat lunak, dan data pada komputer selama program ini dijalankan, misalnya sistem operasi. 2. Perangkat pendukung sistem adalah program yang mendukung operasi, manajemen, dan pemakaian sistem komputer dengan menyediakan macam-macam layanan, termasuk dalam kelompok ini adalah program utilitas, pemantau kinerja sistem, dan pemantau keamanan. 3. Program pengembangan sistem adalah program yang ditunjukkan untuk membantu pemakai dalam membuat dan mengembangkan program, termasuk dalam kategori ini yaitu komplit dan interpreter. Adapun penggolongan perangkat lunak diantaranya adalah 1. Perangkat lunak komersial. Perangkat lunak komersial atau commercial software bisa juga disebut proprietary software. Adalah perangkat lunak yang dijual secara konvensional.
Setiap orang yang bermaksud menginstal harus membeli. Jika ada pembayaran berarti melakukan pembajakan perangkat lunak dan dapat dikenai sanksi hukum karena hak cipta. Hak cipta adalah suatu hak yang dilindungi hukum yang melarang seseorang menyalin hak atas kekayaan intelektual tanpa izin pemegangnya. 2. Rentalware adalah perangkat lunak yang bisa digunakan oleh seseorang atau institusi dengan cara membayar sewa. Sewa biasanya dilakukan per tahun. 3. Perangkat lunak domain public adalah perangkat lunak yang tidak disertai dengan hak cipta dan memungkinkan siapa saja berhak melakukan apa saja ke dalam program itu, termasuk membuang nama pencipta dan memperlakukan sebagai karya cipta sendiri dan mengenakan hak cipta. Perangkat lunak seperti ini umumnya dapat berupa kode sumber dan banyak dijumpai pada internet. 4. Shareware adalah perangkat lunak yang disediakan tanpa kode sumber dan bisa digunakan oleh pemakai dengan tujuan untuk dilakukannya evaluasi selama masa tertentu tanpa membayar sama sekali. 5. Freeware adalah perangkat lunak yang disediakan tanpa kode sumber dan bebas digunakan oleh siapa saja tanpa perlu membayar. 6. Free software adalah perangkat lunak yang dilengkapi dengan kode sumber, dapat digunakan oleh siapa saja dan bebas untuk dikembangkan sendiri oleh pemakai. Secara lengkap, sebuah program disebut free software jika a. Pemakai memiliki kebebasan untuk menjalankan program sesuai apa saja. B. Pemakai memiliki kebebasan untuk memodifikasi program sesuai kebutuhan. C. Pemakai memiliki kebebasan untuk mendistribusikan kembali salinan program secara gratis maupun berbayar. 7. Open source dikembangkan oleh Eric Jordan pada tahun 1998. Dimaksud untuk menghilangkan kata free pada free software yang ambigu karena dalam bahasa Inggris kata tersebut memiliki arti yang macam-macam, yaitu gratis ataupun kebebasan. Hak-hak yang disediakan pada open source adalah a. Hak untuk membuat salinan program dan mendistribusikan salinan tersebut. B. Hak untuk mengakses kode sumber sebagai syarat untuk bisa melakukan komodifikasian. C. Hak untuk melakukan pengembangan secara program. Perangkat lunak aplikasi, software aplikasi. Perangkat lunak bisa digunakan oleh pemakai untuk melakukan yang spesifik secara dan seperti mengetik dokumen, memanipulasi foto, dan lain-lain. Perangkat lunak aplikasi dapat digolongkan menjadi a. Perangkat lunak hiburan mencakup program-program pemakai seperti game, program untuk memainkan musik misalnya Win aplikasi, dan program untuk memainkan film misalnya Sing. Perangkat B. Perangkat lunak pendidikan berguna untuk mempelajari atau mempresentasikan sesuai pengetahuan. Termasuk dalam kategori ini adalah program kamus, ensiklopedia, pelajaran ilmu pengetahuan, pelajaran bahasa asing, dan masih banyak lagi. C. Perangkat lunak bisnis digunakan untuk menangani aplikasi bisnis, misalnya program untuk menangani persediaan barang, inventory control, pencatatan dan pembayaran piutang, consent receivable, dan registrasi mahasiswa sistem akademisi. Perangkat lunak program kerja guna untuk meningkatkan produktivitas kerja pemakai.